Kita itu seringkali terluka oleh pikiran kita sendiri. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti kita, kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita itu teman-teman, tidak pernah terlukai oleh siapapun dan oleh apapun di luar diri kita. Kita hanya terlukai oleh makna yang kita beri sendiri. Question your thoughts. Apapun yang muncul di pikiran kita, Anda perlu pertanyakan ulang. Apakah ini pikiran yang melemahkan diri atau memberdayakan diri? Apakah ini membuat batin kita menderita atau bahagia? Jadi, mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari. Karena itu mempengaruhi bagaimana kita mengelola perilaku kita. Saya mau nanya, pernah nggak sih kita merasa lelah satu waktu, tapi tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, pernah nggak kita merasa semangat, penuh energi, itu hanya dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Pernah kan? Saat kita menguasai pikiran, berarti kita menguasai energi yang ada dalam diri. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Kita perlu sadar betapa pentingnya inner game ini. Karena pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Banyak orang yang butuh ditemani. Perlu sebanyak mungkin life coach yang melatih masyarakat, melatih umat untuk menyadari inner game-nya. Sebagai orang tua, kita perlu menjadi life coach bagi anak-anak kita. Sebagai seorang guru, kita perlu menjadi life coach bagi peserta didik kita. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, kita perlu menjadi life coach bagi tim, bagi karyawan kita. Sebagai ustadz, sebagai dai, kita perlu menjadi life coach bagi jamaah-jamaah kita. Dan sebagai sahabat, kita perlu menjadi life coach bagi sebanyak mungkin orang. Orang yang mendedikasikan dirinya, menemani umat, mengantarkan sebanyak mungkin orang dari keterpurukan menuju kebangkitan. Dan itu dimulai dari dalam. Saya mau ngajak, apakah ini juga misi Anda? Jika iya, saya ucapkan, welcome to the club. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, beberapa bahasan yang mudah-mudahan ini menjadi kabar bahagia untuk siapapun yang ingin menutup tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik dan menyambut tahun depan dengan niat untuk meluaskan manfaat. Sebagaimana yang sering saya bahas, teman-teman, mengapa bahasan tentang inner game ini penting? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dalam diri kita sebagai manusia itu ada dinamika yang kalau kita bisa menatanya, bisa mengendalikannya, bahkan bisa memenangkan dinamika itu, permainan itu yang ada dalam diri, hidup jadi happy. Kita akan menemukan kebahagiaan, kepuasan, kedamaian, fulfill, sekaligus juga produktif dan full energy, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Karena kecenderungan manusia itu kalah dalam inner game-nya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran, manusia itu apabila ditimpa keburukan, ditimpa kesusahan, seringnya berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, seringnya dia menjadi kikir, menjadi sombong, menjadi arogan. Nah, ini adalah gejolak, dinamika ruang batin yang perlu kita sadari. Kecenderungan manusia, sekali lagi, itu kalah dalam inner game-nya. Jadi teman-teman, dalam perjalanan hidup ini, kita itu sering menghadapi pikiran yang suka bermain-main, pikiran yang mengganggu, bahkan pikiran yang cenderung berdampak negatif. Dan sebenarnya kita diberikan Allah kemampuan untuk mengendalikan semua itu. Allah memberikan kita akal. Ini adalah sebuah instrumen yang luar biasa, yang mampu membuat kita mengendalikan pikiran, perasaan, dan membuka jalan menuju sejahtera lahir batin. Tapi memang tantangannya, pikiran kita ini seperti aliran yang konstan, terus-menerus bergerak. Kadang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, harapan di masa depan, atau informasi-informasi di masa kini. Dan sifat dinamis ini yang membuat seakan pikiran, perasaan itu sulit untuk dikendalikan secara penuh oleh akal. Dan untuk itulah kita perlu terus berlatih, melatih kesadaran diri. Jadi, membangun kesadaran adalah kunci untuk mengendalikan pikiran kita.
kita amati pikiran yang muncul, kita identifikasi pola-polanya. Lalu kita tantang pikiran-pikiran yang cenderung negatif itu dengan bukti yang rasional. Hingga pada akhirnya kita bisa menemukan kedamaian di atas dasar kesadaran yang mendalam. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang kalah dalam inner game-nya? Sedih terlalu dalam, cemas berlebihan, kehilangan energi, drop, overthinking, kesehatan mentalnya anjlok, stressful, dia merasa nggak berdaya, minder. Nah, itu diantara indikasi kita itu dikendalikan oleh pikiran kita, bukan mengendalikannya. Karena hambatan terbesar dalam hidup itu adanya di dalam memang, bukan di luar. Kalau teman-teman perhatikan, semua konten yang saya buat, semua modul, semua kelas yang saya create, buku-buku yang saya tulis, itu mengarah ke sini. Semua tentang inner game. Saya menulis buku tentang surrender, bagaimana mengubah hidup dengan berserah. Saya menulis buku tentang lapang dada sebagai kunci kehidupan, the key of life. Saya menulis tentang mencari ikhlas, menemukan rasa. Saya membuat satu modul yang judulnya The Happiness Journey, perjalanan untuk menemukan kebahagiaan. Bahkan kata para pakar, happiness is just a mind game. Jadi semua itu bermuara ke arah bahasan ini. Kita itu seringkali terluka oleh pikiran kita sendiri. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti kita, kecuali pikiran kita sendiri. Batin kita itu, teman-teman, tidak pernah terlukai oleh siapapun dan oleh apapun di luar diri kita. Kita hanya terlukai oleh makna yang kita beri sendiri. Kecemasan, kesedihan, stres, dan berbagai rasa negatif lainnya itu sebenarnya hanyalah hasil dari bagaimana pikiran kita memaknai dunia sekitar, memaknai kejadian, keadaan, dan lain sebagainya. Bahkan hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita merespon. Jadi respon itu yang pada akhirnya berpengaruh pada nasib kita, rezeki kita, sukses atau gagalnya kita. Semua itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola ruang batin kita, inner game. Dan memang di antara hakikat hidup itu, teman-teman, adalah permainan pikiran. Life is a game. Jadi pikiran, perasaan ini adalah aset paling berharga dalam hidup. Dan itu ibarat sebuah kendaraan yang perlu rutin kita cek, kita perbaiki, agar tetap nyaman, agar nggak rusak. Jadi kita memperbaiki pikiran kita supaya hidup kita nggak rusak. Hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih nyaman. Ketidakmampuan kita untuk menemukan ketenangan adalah ketidakmampuan kita mengendalikan inner game, permainan pikiran dan perasaan kita. Jadi kita perlu mampu memainkan pikiran sebelum pikiran itu memainkan kita. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiran Anda, maka Anda akan bisa mengendalikan hidup Anda. Kalau hidup kita berantakan, teman-teman, Bapak Ibu, biasanya itu karena pikiran kita berantakan. Kalau pikiran kita tenang, hidup kita tenang. Pikiran kita fokus, hidup kita fokus. Nah, kita perlu latihan untuk membuat pikiran ini jadi tenang. Ada banyak latihan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Dalam beberapa modul ini sering saya sampaikan. Bahkan kata para pakar, the most powerful muscle is this, your mind. Dia bilang, it's not physical, it's psychological. Ternyata otot yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat, itu bukan otot fisik ya, tetapi pikiran kita. So control your mind, you will control your life. Karena semua berasal dari pikiran dan perasaan, Bapak Ibu. Pikiran kita berpengaruh pada perasaan kita berpengaruh pada tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu pada akhirnya membentuk watak kita, karakter kita. Dan karakter kita itulah nasib kita pada akhirnya. Artinya, nasib hidup itu berawal dari pikiran dan perasaan kita. Jadi kita kaya atau miskin, surga atau neraka, bahkan overweight atau langsing, itu kan berawal dari kebiasaan. Bener nggak? Kita biasa makan apa? Dan kebiasaan itu dibangun dari tindakan. Tindakan berawal dari perasaan. Kalau kita perasaannya lagi mood, kita melakukan ini. Kalau kita perasaannya lagi marah, kita melakukan ini. Kalau kita tenang, kita melakukan ini. Begitu kan? Jadi tindakan kita dipicu oleh perasaan kita. Dan perasaan itu berawal dari pikiran kita. Kalau kita mikir yang negatif, jadinya stres. Kalau kita mikir yang positif, jadinya semangat. Begitu semangat, action kita penuh tenaga. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Karena dari pikiran itu, kita bisa menciptakan surga atau neraka kita sendiri. Kejadian yang sama kejadiannya,
itu bisa dipersepsikan seperti surga, tapi bisa juga dipersepsikan seperti neraka. It's just a mind game. Bahagia atau tidak, itu bergantung bagaimana Anda memainkan pikiran Anda. Jadi, kita perlu selalu mempertanyakan apa sih yang menjadi pikiran kita. Question your thoughts. Apapun yang muncul di pikiran kita, Anda perlu pertanyakan ulang. Apakah ini pikiran yang melemahkan diri atau memberdayakan diri? Apakah ini membuat batin kita menderita atau bahagia? Terlebih lagi hati-hati dengan pikiran otomatis, disebut dengan automatic thought. Kita curiga sama orang, coba tanyakan pada diri, kecurigaan ini cenderung membuat saya bahagia atau enggak? Cenderung baik atau buruk? Pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Memikirkan masa lalu sampai akhirnya kita sedih, menyesal terlalu dalam. Tanyakan ulang pikiran-pikiran itu. Ini memberdayakan atau tidak? Atau mungkin kita memikirkan masa depan, kemudian cemas. Tanyakan ulang, ini jadi produktif atau kontraproduktif? Jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran kita. Mestinya kita yang mengendalikan pikiran kita, bukan dikendalikan pikiran. Jadi, mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari. Karena itu, mempengaruhi bagaimana kita mengelola perilaku kita. Perilaku kita, amalan-amalan kita, tindakan-tindakan kita, kebiasaan kita, itu didorong oleh pikiran dan perasaan. Artinya, jika kita ingin mengelola perilaku kita dengan lebih baik, maka kita perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan kita juga dengan lebih baik. Dan inilah inner game mastery. Banyak orang ikut kelas webinar, ikut sebuah komunitas, baca buku. Itu tujuannya apa sih? Ada dua tujuannya. Yang pertama, orang ikut semua itu, melakukan semua itu, karena ingin mengubah hasil-hasil yang mereka dapatkan dalam hidup. Betul ya? Atau yang kedua, mereka ikut semua itu, melakukan semua itu, karena ingin mengubah perilaku mereka. Nah, kedua hal itu, teman-teman, mustahil untuk bisa kita dapatkan, untuk bisa kita lakukan, kalau kita tidak paham bagaimana cara kerja pikiran, bagaimana cara kerja perasaan, bagaimana pikiran itu bisa muncul, bagaimana perasaan itu bisa muncul, bagaimana keduanya itu bisa berpengaruh pada perilaku yang ada dalam diri kita dan nampak di luar diri kita. Banyak orang belajar bagaimana membangun kebiasaan, bagaimana untuk memulai sebuah tindakan, bagaimana untuk membangun sebuah rutinitas yang produktif, dan sebagainya. Tapi, mereka tidak belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya. Ujungnya apa? Di tengah jalan, apa yang mereka usahakan tidak berhasil. Karena sebagian besar hambatan, ketika kita ingin memulai sebuah perilaku baru, memulai sebuah kebiasaan baru, itu hambatannya ada di dalam, bukan di luar. Oleh karena itu, saya sepakat dengan pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, the only way out is in. Saya ulang ya, saya dapat ini dari guru saya. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar untuk masalah hidup kita, Bapak Ibu, ruwetnya finansial kita, masalah rumah tangga kita, masalah sakit fisik kita, kesumpekan hidup kita merasa kok hidup sepertinya hampa, atau apapun itu, kata guru saya, satu-satunya jalan keluar adalah Anda perlu masuk ke dalam. Cari jalan ke dalam sebelum jalan keluar. Maka itu awal mula masalah Anda akan beres. Ini udah sering saya sampaikan ya. Misalkan kita merasa stres dengan kondisi anak, kondisi pasangan, istri, suami. Sudah, jangan fokus ke orangnya, tapi lihat dulu ke dalam diri Anda. Cara mengubah orang lain adalah dengan mengubah diri Anda dulu. The more you focus on you, the greater your impact on others. Nah, seringkali kita struggling dengan ini bertahun-tahun. Coach, saya ingin mengubah orang yang saya cintai, tapi semakin saya ingin mengubah dia, tapi dia semakin gak mau berubah. Hingga akhirnya, pada satu titik, kita akan sampai pada fase kesadaran bahwa saya perlu bertekad dulu. Saya nggak berusaha mengubah dia lagi, tapi saya akan fokus mengubah diri dengan lebih sabar, lebih sadar, lebih menerima, dengan mencintai tanpa syarat, dengan bahagia, tidak tergantung pada sikap orang lain, tidak meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Jadi akhirnya saya mencari jalan keluar, bukan di luar, tapi dengan cara in, mencari way out dengan cara in, bukan dengan cara out. Nah, ini sebuah pergeseran paradigma yang besar. Ini paradigm shift. Kita mungkin kesel dengan pasangan kita. Kita sekarang mungkin lagi jengkel karena macam-macam hal. Kita merasa hidup kita ruwet. Coba stop dulu menyalahkan orang lain, pihak lain. Hentikan menyalahkan lingkungan.
Kita perlu lihat dulu ke dalam diri. Jangan-jangan sumber masalahnya ada di sini. Ketika kita fokus membereskan diri kita, let's see what will happen. Semua akan ikut berubah. Kata guru saya, if you change the way you look at things, the things you look at change. Jika Anda mengubah cara Anda memandang segala hal di luar diri Anda, maka segala hal yang Anda lihat itu pun akan berubah. Wah, ini ampuh betul Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri. Sudah, jangan berusaha mengubah dunia, nggak usah stres berlebihan dengan kondisi bangsa, negara, dunia yang penuh dengan carut-marut. Kita mulai dari mana? Bereskan diri Anda dulu, temukan kedamaian dalam diri, nanti situasi di sekitar Anda akan terdampak berubah juga. The only way out is in. Dan ini yang saya sebut dengan inner game. Yang ada di dalam itu apa? Pikiran, perasaan, cara kita melihat sesuatu. Ini perjalanan menemukan rasa. Saat kita menguasai pikiran, teman-teman, kita sedang menguasai energi. Saya mau nanya, pernah nggak sih kita merasa lelah satu waktu, tapi tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, pernah nggak kita merasa semangat, penuh energi, itu hanya dengan memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Pernah kan? Nah, ini adalah sebuah fenomena yang menjadi bukti bahwa ternyata pikiran kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Yang itu bahkan bisa berpengaruh pada keadaan fisik dan emosional kita. Saat kita menguasai pikiran, berarti kita menguasai energi yang ada dalam diri. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Kita perlu sadar betapa pentingnya inner game ini. Karena pikiran kita membentuk cara kita melihat dunia. Setiap kita pasti ingin sampai pada sebuah pencapaian, ingin bahagia misalkan, ingin puas dalam hidup. Nah, nilai-nilai kebahagiaan itu sangat tergantung pada proyeksi pikiran kita sendiri. Contohnya ada orang-orang yang fokus dengan negative thought, pikiran-pikiran yang cenderung negatif. Akhirnya dia melihat dunia sebagai tempat yang suram. Sebaliknya, saat seseorang fokus pada positive mindset, dia cenderung bisa melihat dunia ini dengan banyak sekali peluang kebaikan, ada banyak sekali kebahagiaan di sekitar. Dan pikiran itu sebagai sumber energi untuk bertindak. Pikiran itu teman-teman, sumber energi yang kuat. Dengan menguasai pikiran, seseorang bisa menguasai energi dalam diri. Membangun kebiasaan yang lebih positif, lebih bermakna, meaningful. Kita itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengubah realitas hidup. Lewat pilihan-pilihan tindakan kita, lewat ikhtiar. Dan setiap tindakan itu dipengaruhi oleh perasaan. Dan perasaan itu selalu sejalan dengan pikiran. Diulang-ulang Bapak Ibu, hal ini saya sampaikan karena ini lagi-lagi sebagai alasan mengapa kita perlu menjadi master dalam inner game mastery. Dan menguasai pikiran itu bisa dilatih. Menguasai pikiran, menguasai perasaan, itu adalah keterampilan yang bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan. Kenapa kok seakan nampak sulit? Boleh jadi karena kita masih sering melabel diri kita sebagai pikiran. Padahal kita itu bukan pikiran kita. You are not what you think. Kita adalah kesadaran yang mengalami dan menggunakan pikiran itu. Pikiran adalah hasil interaksi yang kompleks antara mekanisme fisiologis di otak, di kolbu kita, dengan pengalaman psikologis. Ujung dari semua yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian, saya ingin berkata betapa pentingnya kita menguasai inner game. Bagaimana kita mengelola ruang dalam diri kita. Dan ilmu ini perlu dibumikan. Ilmu ini perlu disampaikan dengan bahasa yang relevan, dengan bahasa yang mudah difahami, yang dekat dengan keseharian. Ilmu ini teman-teman perlu disebarkan, perlu dibagikan, dan bisa disampaikan dengan cara dan pendekatan yang sederhana, tapi powerful, tapi impactful. Dan untuk itulah saya menyusun modul ini. Apa sih efeknya saat seseorang mulai sadar dan mulai mengubah inner game-nya? Ada beberapa testimoni berikut teman-teman yang bisa kita saksikan. Saya Ibu Liana, saya dari Salatiga. 2 tahun yang lalu saya kurang lebih mengalami kejadian seperti baby blues, seperti depresi setelah melahirkan. Dan qadarullah waktu itu anak saya divonis dokter bahwa harus menjalani operasi. Yang itu operasi besar sekali, operasi yang menurut saya sangat mengerikan untuk dilakukan. Waktu itu saya jatuh, saya sampai rasanya kayak ingin meninggal. Saya perasaan orang depresi pada umumnya. Ketika suami memberi saya nasihat, belum berhasil merubah mindset saya. Terus kemudian saudara upload
video Ustadz Sony Abikim. Saya tanya, Mbak itu video siapa? Itu Ustadz siapa? Saya minta Mbak. Terus ini Ustadz Sony Abikim. Lalu sejak itu saya mengikuti berbagai video Ustadz dari mulai Telegram, di YouTube. Saya mengikuti pola-pola yang Ustadz ajarkan. Masya Allah perjalanannya. Ketika saya harus menerapi anak saya sesuai anjuran dokter di Jogja, itu saya selalu mendengarkan video Ustadz. Saya nerapi anak saya sambil nangis dengerin video Ustadz, dan alhamdulillah masa-masa itu terlewati. Saya ucapkan jazakallahu khairan Ustadz. Semoga segala hal yang Ustadz lakukan membawa kebaikan untuk Ustadz keluarga. Alhamdulillah ya Allah, Allah memberikan pertolongan kepada saya, kepada anak saya. Anak saya sekarang udah usia 2 tahun Ustadz, sudah normal. Yang dokter waktu itu bilang anaknya akan begini, tidak kejadian sama sekali. Anak saya diberikan kesehatan, kesembuhan tanpa operasi. Tahun yang lalu saya di RSPG, di ICU, dirawat selama sebulan di ruang ICU. Begitu pulang, saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, benar-benar lumpuh karena saya ada autoimunnya juga gitu. Jadi yang saya bisa lakuin adalah cuma buka-buka Google, dan saya baru pertama kali ketemu PPA dan ngelihat Ustadz Sony. Dari situ saya makin ada keyakinan ujian ini pasti bisa saya lakuin lagi, saya bisa lewatin badai ini gitu. Jadi setiap hari coba kerjanya scroll Ustadz Sony, ada apa yang terbaru. Saya alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Sony, Masya Allah berkah ilmunya, jadi motivasi saya untuk bisa bangkit dan bisa berdiri lagi sekarang karena banyak cerita dan inspirasi dari Ustadz Sony. Masya Allah barakallah Ustadz Sony, biar berkah panjang umur, ilmunya jadi amal jariah. Amin. Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, banyak orang yang butuh ditemani. Perlu sebanyak mungkin life coach yang melatih masyarakat, melatih umat untuk menyadari inner game-nya. Perlu banyak life coach yang memberdayakan sebanyak mungkin orang agar menang dari dalam sampai akhirnya berdampak keluar. Sekali lagi saya ulang, banyak orang yang butuh ditemani. Perlu sebanyak mungkin life coach yang melatih masyarakat untuk menyadari dinamika ruang dalam dirinya, memberdayakan sebanyak mungkin orang agar menang dari dalam dan akhirnya berdampak keluar. Sebagai orang tua, kita perlu menjadi life coach bagi anak-anak kita. Sebagai seorang guru, kita perlu menjadi life coach bagi peserta didik kita. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, kita perlu menjadi life coach bagi tim, bagi karyawan kita. Sebagai ustadz, sebagai dai, kita perlu menjadi life coach bagi jamaah-jamaah kita. Dan sebagai sahabat, kita perlu menjadi life coach bagi sebanyak mungkin orang. Intinya, dalam keadaan umat hari ini, butuh banyak people developer. Orang yang mendedikasikan dirinya, menemani umat, mengantarkan sebanyak mungkin orang dari keterpurukan menuju kebangkitan. Dan itu dimulai dari dalam. Poin pentingnya teman-teman sekalian, ini adalah amal jariah yang agung. Mungkin beberapa di antara Anda bertanya, tapi coach, diri saya aja belum beres nih, bagaimana saya bisa menjadi life coach bagi orang lain? Nah, ini penting untuk saya sampaikan. Kita perlu paham yang namanya learning pyramid, piramida belajar. Kalau kita belajar hanya dengan mendengar, baca buku, ikut kelas online, itu menurut teori ini, maksimal daya serap kita hanya 30%. Kalau kita mau menaikkan level daya serap kita, bisa dengan diskusi, dengan simulasi praktek, itu bisa sampai 70%. Tapi ada cara belajar yang sangat efektif yang membuat kita bisa punya daya serap sampai 90%. Apa-apa yang kita pelajari itu menghujam ke dalam diri dan berefek dalam hidup. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkan orang lain, menemani mereka berproses. Karena pada hakikatnya kita pun sedang sama-sama belajar. Dengan menjadi life coach, sejatinya kita pun belajar. Jadi cara belajar yang paling efektif itu adalah dengan mengajarkan orang lain. Untuk itulah saya mengundang, ayo sebanyak mungkin, jadilah life coach dalam hidup Anda. Dan kalau Anda bertanya teman-teman sekalian, apa sih alasan saya membuat program ini? Saya terhentak dengan nasihat dari salah seorang guru, warisan terindah yang perlu kita tinggalkan dalam hidup adalah ada banyak orang yang kita sentuh hatinya. Yang dengan itu dia jadi pribadi yang lebih baik. Dengan itu dia menemukan kebahagiaannya. Dengan itu dia bisa lepas dari penderitaan hidupnya. Dan masih banyak orang di luar sana yang butuh disentuh hatinya. Ini bukan amal individu, ini amal berjamaah. Apalagi kata Nabi SAW, di antara amal yang paling dicintai Allah
adalah memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita. Ada sebuah kalimat yang indah teman-teman dari seorang mursyid thariqat, namanya Hazrat Sultan Bahu. Beliau ini menulis beberapa kitab dalam bahasa Urdu aslinya ya, dalam bahasa Parsi. Ini saya ambil dalam bahasa Inggris. Beliau mengatakan, nursing one broken heart is equal to the worship of many years. Merawat, ngopeni, nemenin, membersamai orang yang patah hati, orang yang kecewa, orang yang gelisah, orang yang sedih, itu nilainya bisa setara dengan ibadah bertahun-tahun. Jadi mengapa ini penting? Dan ini layak untuk menjadi misi hidup kita. Karena banyak orang yang struggle dengan masalah emosinya, struggle dengan pikirannya, struggle dengan batinnya, depresi, sedih yang mendalam. Maka mari kita temani sebanyak mungkin orang. Kita ini kadang-kadang suka menganggap enteng apa yang dirasakan oleh orang, karena kita melihat dari luar. Seandainya kita mau berempati dan melihat itu dari dalam, kita akan tahu betapa berat yang mereka rasakan. Kadang-kadang di medsos itu kita suka mentertawai orang, memarahi orang. Dan kadang-kadang memang juga tidak bisa serta-merta sekedar kita berikan motivasi secara langsung. Itu malah gak bagus, bisa jadi toxic positivity. Tapi banyak orang yang butuh ditemani, butuh di coaching, butuh didengar, butuh dibersamai. Dan ini teman-teman ibadah yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan justru Allah itu bersama orang-orang yang lemah. Allah itu bersama orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit, termasuk orang-orang yang patah hati. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, menemani sebanyak mungkin orang ini, itu menjadi jalan ridhonya Allah, jadi jalan curahan berkah. Kembali lagi, lalu bagaimana kalau yang patah hati ini saya sendiri? Maka kita temani jiwa kita sendiri. Dan dengan kita menemani orang, itu pun akan menjadi obat. In your broken heartedness, remember that you are not alone. Even if you have no one, you are in the care of Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan, demi Allah, jika ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk melalui perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini Bapak Ibu adalah analogi harta yang paling mahal, harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab pada masa Nabi SAW. Jadi kalau Anda nanya sama saya, apa misi hidup saya? Saya ingin melepaskan penderitaan sebanyak mungkin orang dan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Dan pertanyaan saya, apakah ini juga misi Anda? Saya mau ngajak, apakah ini juga misi Anda? Jika iya, saya ucapkan, welcome to the club. Saya perkenalkan Inner Game Life Coach Academy. Di program ini kita akan belajar menjadi life coach dalam 3 bulan. Saya akan berbagi pengalaman saya, kurang lebih 15 tahun menjadi trainer, menjadi coach. Selama 3 bulan, kita akan belajar dan berlatih 20 modul materi fundamental tentang inner mastery. Dan modul ini nanti bisa Anda sampaikan di berbagai sesi inspirasi. Seminar, majelis taklim, kelas online, kelas offline, coaching session, training session, bahkan sekedar one-on-one discussion. Karena banyak orang lagi-lagi yang butuh ditemenin. Di program ini, dalam 3 bulan, kita akan belajar menempa diri untuk menjadi life coach. Apa saja benefitnya? Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman sekalian akan mendapatkan ilmu dan skill fundamental untuk mampu menata pikiran, menata perasaan, menguasai ruang batin untuk hidup yang lebih berkualitas. Saya beserta tim akan mengarahkan Anda untuk berprofesi sebagai seorang pembicara, trainer, mentor, sampai menjadi life coach yang siap membina, melatih, dan mengasuh masyarakat. Dan kami menyiapkan lebih dari 20 modul materi dalam bentuk slide, resource yang terstruktur seputar inner mastery. Dan ini kami berikan kepada Anda sebagai bahan eksklusif untuk menjadi life coach. Anda juga akan mendapatkan tool set untuk menjadi mentor, untuk menjadi life coach, agar punya alat untuk mendampingi orang lain untuk menata ruang dalam dirinya. Di program ini juga teman-teman akan belajar tentang bagaimana speak with heart, kita menyampaikan sesuatu dari hati. Semoga dengan izin Allah apa yang kita sampaikan juga masuk ke dalam hati. Saya akan mengasuh langsung program ini teman-teman sekalian, tentu seperti biasa dengan sentuhan spiritual yang khas dan materi yang mudah difahami. Apa yang kita pelajari? Ada 20 modul setidaknya. Yang pertama, kita akan belajar the basic of inner game. Bagaimana pondasi dasar seni menata batin. Yang kedua, kita akan belajar understanding negative thought patterns. Kita perlu mengenali
dan memahami pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri. Yang ketiga, kita akan belajar tentang the dichotomy of control, memahami peta kendali atau dikotomi kendali. Banyak orang stres hidupnya karena peta kendalinya nggak jelas. Ada sesuatu yang dalam kendali, ada sesuatu yang di luar kendali. Begitu kita jelas petanya, kita akan menemukan kedamaian dalam hidup. Yang keempat, kita akan belajar the art of calm living. Bagaimana kita memahami seni berdamai dengan masalah. Karena sejatinya masalah itu akan selalu ada. Bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita rangkul dengan lapang dada. Yang kelima, kita belajar the art of ignorance. Seni berdamai dengan apa kata orang. Seni masa bodoh dengan apa kata orang. Seringkali yang membuat dada kita sempit itu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan itu diantara sumber paling besar yang menyebabkan kita menderita dalam hidup. Yang keenam, kita akan belajar tentang peaceful productivity. Bagaimana kita bisa produktif sekaligus punya batin yang tenang dan damai. Yang ketujuh, teman-teman Bapak Ibu juga akan belajar tentang dasar-dasar ilmu coaching. The coaching game to win the inner game. Kita memahami pendekatan coaching untuk menguasai ruang batin. Tadi, agar kita bisa menjadi coach bagi anak kita, bagi klien kita, bagi partner kita, bagi rekan bisnis kita mungkin, dan siapapun orang-orang yang bisa kita bantu. Yang kedelapan, kita akan belajar releasing overthinking. Bagaimana kita mampu melepaskan pikiran yang berlebihan yang tidak semestinya ada dalam ruang batin kita. Yang kesembilan, kita akan belajar menata batin ketika sedang merasa sedih. Don't be sad. Yang kesepuluh, kita akan berlatih mengendalikan amarah. The secrets of anger control. Yang kesebelas, kita juga belajar bagaimana nggak terlalu banyak cemas, nggak terlalu banyak khawatir dalam hidup. How to stop worrying and start living. Yang kedua belas, kita akan belajar satu modul tentang menata keinginan agar kita nggak terjebak dalam desire trap. Karena seringkali yang membuat kita sumpek dalam hidup karena kita masuk dalam jebakan keinginan. Yang ke-13, bagaimana kita bisa berdamai dengan ego. Kita kenali ego kita dan kita bisa mendamaikan ego kita. Karena hati-hati, ego is the enemy. Ego ini di antara musuh terbesar dalam hidup. Yang ke-14, kita akan belajar bagaimana kita bisa menarik keberuntungan dan rezeki dengan menata ruang batin. Ke-15, bagaimana kita bisa menguatkan pengaruh kita, influence kita, dan mulai dari dalam diri. Menata batin bisa meningkatkan pengaruh diri kita. Ke-16, kita akan berjalan, menempuh sebuah perjalanan batin untuk pada akhirnya menemukan keikhlasan. Karena orang yang paling bahagia dalam hidupnya, teman-teman, adalah orang yang ikhlas. Orang yang sudah tidak lagi berharap kepada siapapun, kecuali hanya berharap kepada Allah. Modul ke-17, pada akhirnya semua itu mengantarkan kita pada ketenangan yang sejati. Ketenangan di kedalaman makna. Saya menyebutnya finding inner peace. Yang ke-18, kita gali lagi kedalaman makna hingga sampai ke puncak hati. Modul 19, bagaimana kita berupaya menghubungkan rasa dan membangun cinta. Reconnect dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan pada puncaknya dengan Allah, Rabb yang Maha Cinta. Dan di modul yang ke-20 kita akan belajar speak with heart, ilmu menata hati dalam berbicara. Ini penting dan saya rasa ini fundamental sekali, perlu dikuasai oleh seorang life coach. Jadi kita akan melewati 3 proses dalam program ini. Selama 3 bulan kita akan belajar. Dan kita mulai di bulan Desember, Januari, Februari, mudah-mudahan bulan Maret, di bulan Ramadan, kita sudah bisa graduation. Alurnya 3, kita belajar dulu, kita fahami, kita jiwai, lalu kita latih pada diri kita, baru tahap yang ketiga, kita mengajarkan dan kita melatih. Memahami, belajar, kemudian berlatih, kita amalkan, dan yang ketiga, mengajarkan atau melatih. 3 proses ini akan kita lewati teman-teman sekalian dalam program Inner Game Life Coach Academy. Dan saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari bergabung. Kita tutup tahun 2024 ini dengan tekad yang bulat, menjadi pribadi yang lebih luas manfaatnya, hingga kita sambut tahun 2025 dengan hidup yang berbeda. Hidup yang tidak sama dengan sebelumnya. Dengan bangga kami persembahkan inilah Inner Game Life Coach Academy. Sampai jumpa di kelas. Inner Game.